Yang kedua, beliau menyebutkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya, berupa nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih-lebihnya lagi nikmat iman dan Islam yang masih berada dalam hati-hati kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang membarakah ini. Salawat menyertai salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju jalan Islamiyah. Dengan kata lain, yukhrijun nasa minaz zulumati ilan nur aw siratil mustaqim. Teman-teman sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah singkat yang berjudul birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Maka ketahuilah, tidak ada orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita melainkan kedua orang tua kita. Sungguh begitu besar jasa kedua orang tua kita terhadap kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sering menyandingkan antara hak-hak kedua orang tua dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Menggandengkan antara hak-hak kedua orang tua dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tuamu. Teman-teman sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua memiliki jasa yang begitu besar kepada kita semua. Oleh karenanya seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya sampai kapanpun. Teman-teman sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma didatangi oleh seorang lelaki dari negeri Yaman. Ia membantu ibunya yang telah tua renta tawaf, menggendong ibunya tawaf berkeliling Ka'bah. Bisa kita bayangkan teman-teman sekalian, begitu beratnya, begitu payahnya, begitu letihnya beliau menggendong ibunya tawaf berkeliling Ka'bah. Dan setelah itu lelaki ini datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu seraya berkata, ana laha kal ba'iril mudallali. Saya bagi ibuku sudah seperti kendaraan dan tunggangan. Hal ra'aita anni qad qadaituha ya Ibnu Umar. Apakah menurut Anda saya telah membalas jasa-jasanya wahai Ibnu Umar? Kemudian beliau menjawab, la,
Tidak, demi Allah, walaupun sekali hentakan, walaupun sekali halangan ketika ibu melahirkan kamu. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu yang telah mengandung kita kurang lebih 9 bulan, ibu yang terkadang begadang di malam harinya, ibu yang terkadang tidak enak melakukan apa saja, makan dan minumnya, bahkan istirahatnya, sampai ketika ia berada dalam keadaan payah dan bertambah payah, dan puncak kepayahan itu adalah ketika ia melahirkan kita, di mana satu kakinya berada di dunia dan yang lainnya berada dalam kubur untuk mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan kita. Dan setelah itu teman-teman sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu merawat kita, menyusui kita, ibu membesarkan kita. Namun subhanallah, sungguh sangat disayangkan dan sungguh sangat membuat kita ngeri mendengarkan berita ada yang sampai tega membunuh kedua orang tuanya, ada yang tega mengusir kedua orang tuanya, dan bahkan ada yang tega memasukkan kedua orang tuanya ke panti jompo karena tidak bisa lagi mengurusnya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Padahal teman-teman sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, ridallahi fi ridal walidain, ridha Allah terhadap pada ridha orang tua, wa sakhatullah fi sakhatul walidain, dan murka Allah terdapat pada murka kedua orang tua. Oleh karenanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan ketika beliau ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau menjawab pertama teman-teman sekalian, yaitu pertama solat pada waktu yang tepat. Yang kedua, beliau menyebutkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan fatwa dan menyatakan kesiapannya untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada seorang pemuda itu, "Ummuka hayyah? Apakah ibumu masih hidup?" Lalu pemuda itu berkata, "Benar wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kembalilah, karena sesungguhnya surga berada di bawah telapak kaki ibumu." Cukup sekian ceramah singkat yang sempat saya bawakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di dalam hati-hati kita rasa cinta berbakti kepada orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.